Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para sesepuh pinisepuh, para alim ingkang boten waget kawula sebataken setunggal bapak setunggal asmanipun ingkang pantes pinundi saha ingkang dados kiblating panembah, para bapak ibu, saudara-saudara sekalian yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga senantiasa kita selalu terlimpahkan rahmat dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Pagi yang cerah meskipun adem, dingin, anyep, tapi dengan suasana yang dingin ini memberikan motivasi pada kita untuk segera tidur. Dan minimal kalau ibu membuatkan kopi atau jahe hangat itu terasa enaknya. Bukankah begitu Bapak? Atau malah durung dikekno kopi? Semoga kenikmatan-kenikmatan di pagi hari ini berupa kesehatan kita, kesempatan kita, lebih-lebih berupa kenikmatan iman, semoga bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, sehingga kita bisa istiqomah hingga husnul khotimah. Karena ustadznya yang sesungguhnya sudah datang. Ini Pak Ustadz Petrus, monggo Ustadz. Salawat dan salam semoga kita senantiasa haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu mengingatkan kepada dan untuk diri saya sendiri, sapa wonge kang mudawamat istiqomah anggenipun ngucapaken sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad, besok di akhirat pastikan mendapatkan syafaat. Karena banyak perintah ibadah yang di dalam Al-Quran dan hadis, ibadah-ibadah yang ada itu syarat dengan tempat, syarat dengan hal-hal yang bersifat materi, maksudnya harus bermodalkan materi. Bangun masjid nek gak ada duitnya jadi masjid napa mboten? Ora dadi. Haji umroh nggak punya dana, akhirnya ya dana. Cuma itu. Tapi kalau sholawatan tidak butuh dana. Biasanya malah sing gak duwe dana iki gelem sholawatan. Nek sing duwe dana malah dangdutan. Dan tidak harus di masjid. Bapak-bapak di kantor sambil macul. Kantor kok macul maksudnya piye? Ya artinya dengan berbagai aktivitas yang ada, ibu-ibu sambil nyuci bisa, asal ada niat di dalam hati. Mudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekitar 11 hari yang lalu tahun berubah. 1444 menjadi 1445.
tahunnya berubah, tapi hakikatnya kita manusia umurnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Atau bertambah, tapi bertambah dekatnya pada kuburan. Kok meni betul? Mana betul Bu? Oh iya, alhamdulillah. Berarti sadar. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah mengingatkan kita dengan sebuah peristiwa, itu agar kita menjadi eling lan waspada. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, tanfa'ul lil mu'minin. Karena peringatan baik berupa peristiwa, baik berupa sejarah yang dulu pernah terjadi di masa lampau, atau apapun yang sedang terjadi, itu adalah bagian dari rahmat Allah yang untuk mengingatkan kita agar kita itu tahu siapa kita, untuk apa kita hidup, dan tujuan ini apa, kemana kita akan melanjutkan kehidupan yang ada. Kalau tadi yang membaca Al-Quran mengingatkan kepada kita, tadi surat Al-An'am atau surat di dalam Al-Quran? Surat di dalam Al-Quran. Untuk menghindari kesalahan. Karena manusia tempat salah dan lupa. Nek lali itu rahmat. Nek ibu-ibu lali laknat. Iki dikei umur tua tapi ibu-ibu lali nek tua keladi. Sing muni tua-tua muhtadi masyaallah. Repot. Nggih. Tadi mengingatkan kepada kita, memotivasi kepada kita. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ayat, tinggal 2 ayat yang terakhir penutup surat Al-An'am. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun ila akhirih. Diingatkan barang kita ini sebagai manusia yang terus berkurang umur kita, meskipun umur secara logis zahir itu adalah bertambah. Kalau sekarang sebelum Muharram kemarin mungkin umur kita 50, 40, berubah hijriah ini menjadi 45, berubah 45 kita berubah menjadi 51 atau 61. Tapi ketika kita mendatangi sebuah kebaikan, man jaa'a bil hasanati, barang siapa yang mendatangi kebaikan, maka Allah akan melimpahkan 10 kebaikan. Lah Bapak Ibu dari sini berapa tadi langkah-langkah kalau dihitung? Tapi Bapak Ibu tidak memperdulikan langkahku berapa, karena yang menjadi tujuanku bukan pahala, tapi tujuanku adalah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Luar biasa. Kalau kita sudah tahu bahwa aku hidup di dunia ini, aku manusia nih. Yuk kita harus mengetahui tupoksinya, tugas pokok manusia itu apa. Ya tiada lain. Apa
tugas kita itu untuk mangan tok ya. Mangan kanggo urip atau urip kanggo mangan. Nah, kita mencoba untuk memahami ini. Kalau hidup kita hanya untuk makan, tidur, kawin, ke belakang, ya tak ubahnya seperti binatang. Nek wedhus nek didol payu. Ketek kok ana sing tersinggung iki. Lah menungso cok mangan turu, ke belakang kawin. Lah didol sing tuku sapa? Maka harus ada nilai-nilai yang lebih dari binatang. Apa itu? Karena kita dibekali Allah oleh akal. Jangan sampai kita nanti itu menyesal. Menyesal sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam kitab sucinya. Orang-orang kafir itu menyesal. Diabadikan di dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu menggunakan fi'il madhi berarti sudah berlalu. Apa makna sebuah penyesalan? Apa makna? Ya, andai yang andai dulu aku setia padamu. Kan dulu. Halo? Sekarang menyesal toh? Dulu menolak aku? Sudah tidak akan pernah kembali lagi. Wa qalu law kunna nas, andaikan dulu saya itu mendengarkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasulnya, lewat para kiai, para ulama, para guru-guru, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka tentunya aku bukan menjadi bagian dari ahli neraka sa'ir. Allah masih memberikan kita kesempatan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa menikmati suasana 10 Muharram dan alhamdulillah kemarin kita puasa. Bagi yang puasa, puasa, alhamdulillah. Tanggal 9, 10 Tasu'a, Asyura, alhamdulillah. Kalau tasuannya lepas karena lupa, masih ada Asyura untuk menggenapi 11 hari ini. Aku mau sarapan, ya wes. Lewat sunnah wae. Gitu. Lupa, ya wes jenenge wong lali kok lebih meneh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, fa'tarafu bi dzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Nah ini fa'tarafu, mereka mengakui. Mengakui itu ya bagus, sadar itu bagus, tapi kalau sudah lepas artinya sudah tidak waktunya. Kenapa orang dhisik-dhisik rak ngono? Kenapa enggak dulu-dulu? Nah wis gak ada pilihan lain, baru kembali. Ngapain menyatakan cinta kalau dulu menolak? Mbak Anggi yang dari Bogor viral toh, 1 hari pernikahan besok pergi. Aku lagi update. Saiki ini malah Mbak Anggi ini loro kan menyesal, ini kan? Coba kalau mau datang ke sini, ini kan banyak. Allahu Akbar. Fa'tarafu bi dzambihim. Mereka mengakui, mengakui dosa-dosanya, tapi pengakuan sudah tidak bermakna. Karena amal ibadah, tupoksi kita sebagai manusia itu hanya di dunia. Tupoksi ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan kita itu tugasnya untuk ibadah. Lalu aktivitas panjenengan, ibu bapak yang sampun pensiun dan lain sebagainya, pengen masa tua itu bahagia, sebentar lagi masuk surga. Telan poroyo. Amin. Ya mau semoga saja demikian. Nggih, fa'tarafu. Sekarang mari kita sama-sama menyadari, mengakui diri.
Karena pengakuan itu sangat luar biasa, lebih baik daripada pengingkaran. Artinya begini, mengakui atas dosa yang ada itu lebih baik daripada pengakuan bahwa dirinya itu terbaik. Wa umrina kisun fikul liyaumi wa zambi zaidun kaifa timali ilahi las tulil firdausi anan wala aqwa ala naril jahimi fahabli tawbatan wa'fir zunubi fa inna qaghfiru dzambil azimi. Ini iktiraf. Kalau orang-orang kafir, fa'tarafu, mereka mengakui dosa-dosanya, tapi sudah telat. Lah kita sekarang ini, mari mengakui, sadar diri bahwa dosa-dosa kita ini banyak, tetapi ampun permintaan kita, Allah mengampuni, pasti diterima. Wa umrina kisun fi kulli yaumi. Ya Rabbi, usiaku semakin hari bersamaan dengan bertambahnya hari berkurang. Wa umrina kisun fi kulli yaumi. Akan tetapi wa dzambi zaidun kaifah timali. Tapi dosa-dosaku semakin bertambah hingga aku tidak mampu untuk memikulnya. Ilahi lastu firdausi si ahlan. Oleh karena itu hamba ini, Rob, tidak pantas menjadi ahli surgamu. Tetapi hamba tidak kuat untuk menerima siksamu. Kok swarga gak pantas, kok neraka ora kuat, terus dikonek endi? Temangsang berarti kan. Tapi ini bagian apa? Istirham. Meminta ampunan, berharap meminta ampunan kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemarin 10 surah Muharram lah. Muharram itu adalah yang diharamkan atau yang dimuliakan. Semoga saja dengan Muharram, kita berada di bulan Muharram, kita termasuk bagian orang-orang yang dimuliakan. Karena mengharamkan diri kita untuk tidak berbuat kemaksiatan. Kita mulia karena mengharamkan diri kita dari berbagai dosa. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau kita flashback kembali kepada sejarah, agar itu menjadi pengiling bagi kita semuanya, pengingat kita semuanya. Tanggal 10 Muharram itu Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sekian lama, seratusan mungkin puluhan tahun, dia berpisah dengan buah hatinya, yaitu Siti Hawa. Tatkala hidupnya glamor, hidupnya bahagia di surga. Wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa, ojo pisan-pisan kue nyedai pohon ini. Kalau sesuatu yang haram, nyedai gantuk. Contoh, wala taqrabuz zina. Ojo jangan mendekati zina. Berarti nglakoni entuk. Sing dilarang kan dekat. Halo? Lu maksudnya gak ngono dul.
cedak wae gak entuk apa meneh nglakoni. Rak ngono. Lah ngoten lho. Karena apa? Dekat saja. Karena apa? Udahlah, enggak apa-apa lah. Yang penting kan enggak melakukan. Kan aku cuma di alun-alun tok. Kan enggak ikut-ikutan kayak gitu. Nanti lama-kelamaan ikut enggak? Nah, pengalaman toh? Udahlah, kalau kita maaf nih ya, kita di suatu tempat di situ memang ada kemungkaran, ada kemaksiatan dan lain sebagainya. Cuma duduk di situ. Cuma ada musik dangdutan gitu kan, campur sari, pamer bojo. Ini kira-kira engko dengan tidak sadar, engko ora sing muni joget mau sapa? Engko ora ngene tok. Engko sikile kok goyang-goyang, ngene tok lho. Meskipun hatine subhanallah. Astagfirullah. Engko sampai-sampai kok lalai. Allah, kok enak ya. Lambat laun. Sedikit demi sedikit setan itu sangat pandai untuk menggoda kita. Ora popo, cedak-cedak. Biar kita tuh toleran lah. Wah, kayak gitu. Biar kita itu ya menjadi orang yang bisa ngumpuli segala-galanya, bisa diterima segala-galanya. Halo? Kira-kira kopi dengan susu, ya, susunya banyak, kopinya sedikit. Kira-kira berapa? Pahit. Minimal warnanya yang menang siapa? Kopi, Bu. Kita gak tahu ngombe susu sampean. Ya jelas nomor kalah no. Artosipun arti wala taqrabu, ojo pisan-pisan kowe nyedaki. Kita harus menjaga betul, Pak. Agar diri kita tidak terpeleset dalam sesuatu yang nanti kita akan menyesal. Okay. Oh kadang-kadang wis temenanan wis adoh, ngene kadang-kadang terpuruk kok. Apalagi dekat, kan? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Lah, Nabi Adam dulu di surga dengan kepahri-pahloh jinawe lah. Karep tok wis apa yang diinginkan langsung datang. Hanya gara-gara satu sebab, melanggar perintah Allah. Qulna bitu minha jami'an. Mudun kabeh. Mudun kabeh. Mulane Pak, hati-hati. Sing nyebabna Nabi Adam nek nggone dihukum Gusti Allah mudun kanggo nggone swarga niku sinten, Pak? Kula tanglet jenengan mboten tanglet mriki kula. Bojone ta, Pak? Siti Hawa nggih. Nggih. Mulane hati-hati, Pak. Nggih mboten ngoten. Karena hidup ini tanpa wanita itu sepi. Ya betul lah nggih. Coba bojone sampean nek omah meneng terus. Gak gelem ngomong. Kopi, Bu. Bu kok omah terus. Gue sepi. Mulane betul bahwa dunia tanpa wanita itu sepi. Ayo teriak kabeh. Nggih. Tapi Nabi Adam ada satu hikmah begini. Sebab Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa itu menunjukkan kepada kita bahwa memang manusia itu tempat salah dan dosa. Nabi Adam dijamin masuk surga, Bu. Ya tetap melakukan dosa. Nah kita juga melakukan dosa. Tapi pertanyaannya, dijamin masuk surga? Halo Bu, kok pedemen sampean? Oke, belum. Ini. Nah, kalau Nabi Adam melakukan dosa diampuni, podo-podo ngelakoni dosa. Dulu ada makhluk, satu jin atau iblis, ya, setan melakukan dosa. Sama-sama melakukan dosa, podo-podo dihukum Gusti Allah, mudhun kabeh kok nggone swarga. Makanya redaksi di dalam wa qulna bitu minha jami'a. Kabeh do mudhun sing nglakoni dosa, kecuali malaikat. Mudhun kabeh. Tapi yang satu, iblis itu melakukan dosa, melanggar tidak patuh kepada Allah, tapi dosanya tidak diampuni sampai kiamat. Tapi Adam podo-podo nglakoni dosa, diampuni dosanya oleh Allah, yaitu tanggal 10 Muharram.
Dosa itu kalau dilakukan disebabkan oleh kesombongan, maka tidak diampuni. Tapi kalau dosa itu dilakukan oleh nafsu, kepengin aku kancaku kayak podo-podo jadi guru, kono avansane anyar kene kijang 86 mau dorong terus. Gitu. Akhirnya karena dia duit, kak toko mobil, akhirnya melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. Ini batas keinginan. Tapi suatu saat dia fa'tarafu bi dzambihim. Dia iktiraf, dia mengakui, dia sadar, dia taubat. Benar-benar taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum min sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di dalam surat Al-Qur'an. Surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim. Taubatan nasuha, diampuni oleh Allah. Nabi Adam diampuni oleh Allah. Nabi Adam melakukan pelanggaran itu kan karena keinginan, digoda oleh Siti Hawa. Buah khuldi, kamu tidak boleh makan buah khuldi kan disebabkan agar kamu tidak abadi, tidak kekal di surga. Wah kena ngono biar aku kekal di surga, aku harus makan buah khuldi. Pelanggaran. Nggih, monggo. Oh ngoten, nggih, derek. Itu kan digoda ngoten lho. Digoda oleh iblis nih setan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, sebab dosanya Nabi Adam ketika di dunia, maka Nabi Adam melakukan suatu zikir dan doa. Yang diwajibkan di dalam Al-Qur'an. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zolamna. Dulu anak ya termasuk saya pujian di langgar di musola sambil nunggu imamnya sing gak teko-teko gitu. Kini enti sampai geleng turun nabi speaker Robbana dolamna ikaji teko ye komat ya Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Andaikan engkau tidak mengampuni, tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minaz zalimin, maka kami menjadi orang-orang yang zalim. Tanggal 10 Muharram lagi, satu peristiwa yang besar. Nabi Yunus ya berada di perut ikan paus. Ikan paus mungkin dulu kan besar-besar Pak, karena durung di ono sing mancing. Sekarang kan orang-orang yang di TV itu kan ikan pausnya dipancingin tek mungkin mawon. Dulu besar-besar 40 hari berada di dalam perut bumi. Paus digoncang dalam gelap ndaipo. Saya membayangkan ndaipo. Aku nek gone mobil, nek gone truk kayak digoncang ngene rasane ra pakat-pakat. Pokoknya iku 40 hari 40 malam di dalam perut bumi dalam kegelapan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Padahal beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, dan dijamin masuk surganya. Beliau berzikir kepada Allah. Dan zikirnya ini bisa kita lakukan ketika tatkala dalam kegelapan, dalam sumpek, okay, dalam masalah. Kita semua kan punya masalah, atau Bu? Okay, yang rasa disembunyikan lah, kelihatan kok wajah-wajah bermasalah itu kelihatan. Okay. Doanya, zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, Engkau Maha Suci.
Inni sesungguhnya aku kuntu minaz zalimin, bagian dari orang-orang yang zalim. Nabi Yunus seorang nabi, tapi ketika di dunia dia mengakui dosa-dosanya, dikabulkan oleh Allah. Nabi Adam mengakui dosa-dosanya, di dunia diampuni oleh Allah. Kita mumpung masih di dunia, mumpung masih urip, ya sama-sama kita meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marrah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, Rasul dijamin masuk surga. Nek salah dituntun oleh malaikat Jibril, dibetulkan oleh malaikat Jibril, itu pun setiap hari 70 marrah, 70. Pertanyaannya bagaimana cara dengan kita nih yang setiap hari tidak bisa terlepas dari dosa? Wis niat ngaji nek nggone DKD, nggih to. Wis ketok yo bacaane koyo kiai kados ngeten iki. Mandeg nek nggone mlondo Bang Jokune, nek ngarep pas kaya ana bocah goncengan, motor ninja, nek nggone iso nyetip, ya Allah Gusti. Terus piye, Cak? Merem yo nggo man. Didelok yo dosa. Terus piye? Tolong Pak, beri nasihat bagi yang sudah pengalaman Pak. Ya Allah ya Rabbi, kita tidak bisa. Oke, ini yang anak-anak muda wifi-ne omah, konek pulsa akeh. Pas delok YouTube pengajiannya Ustadz Adi Hidayat, tiba-tiba ada iklan lewat, jreng. Iklan biasanya ini apa? Iklan pakaian dalam. Lu terus piye jal? Kan tengok orang no kancane, orang no wong tuane, lanjut. Nes kok ngediku kadang-kadang malah datang lagi. Kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa di dunia ini, tapi Allah ampunannya terbuka lebar-lebar, pintu maghfirah terbuka lebar-lebar bagi siapapun yang mau meminta ampunan. Dan Allah mengatakan, la ubali, aku tidak peduli. Yang ketiga 10 Muharram, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api, dibakar urip-urip. Nabi Rasul ya, yang mengajak kebaikan dituduh radikalis, teroris, pembuat makar, pemberontak, gitu, wajib untuk dihukum oleh seluruh masyarakat pada saat itu. Pintere wong dhisik iki, penguasaan dhisik iki. Nangkrut. Bagaimana Ibrahim ini telah dianggap melakukan makar, pemberontak, ya kan? Berani kepada pemerintah. Akhirnya seorang ibu tua, nenek yang mau meninggal pun ikut serta dalam mencari kayu bakar. Ditakoni, "Mbah, badhe teng pundi?" "Aku arep luru kayu." Melu ben yo wong sing terlaknat kae hari sapa jenenge Ibrahim iku, aku ben iso bakar. Seorang nenek pun ikut serta karena dia telah pikirannya telah dicuci, orang-orang dicuci. Ngeten mawon. Ana gambar. Ana kucing lah, ana kewan, siji kucing. Nah, belen iku kucing. Tapi tiba-tiba ada sekelompok orang datang, 20 orang datang, mengatakan, "Iku macan yo." Padahal kucing. Nah kita, "Enggak, iki kucing." Temannya yang 20, "Enggak, iku kucing opo piye to? Iku macan." Coba takok ini, kanca-kanca liyane. "Heeh, macan kuwi." Kira-kira sing yakin nek iku kucing,
Goyah tidak niki? Loh, kucing tenan, kucing macan yo. Apa aku sing salah mripatku sing blawur iki ya ngono. Lambat laun mengatakan karena mayoritas sudah mengatakan bahwa itu macan, akhirnya macan. Padahal sejatinya itulah dulu pada waktu Nabi Ibrahim dan mungkin sekarang juga sama. Opini selalu digelontorkan, selalu digelindingkan, iki pokoknya salah, iki pokoknya salah. Wes pokoknya salah. Ono banjir nek nggone kono, yang sing salah ki pokoke kuwi pokoke salah. Nggih. Pokoknya barandenge sing salah pokoknya Pak Anies. Baik. Terus pokoknya salah pokoknya. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, ketika niku lem bakar niku mboten satu tempat. Iku saking wange kayu bakar. Di dalam kisahnya agar Nabi Ibrahim ini berada di tempat posisi tengah kayu bakar yang telah disiapkan masyarakat Namrud pada saat itu, sampai menaruhnya nih bingung Pak. Supaya tengah dikai manjanik, istilahnya manjanik. Kayak kartopel lho Pak. Masa kok di kartopel kok sampeyan iki lho kok ono anane. Jenengan kaget. Aku dhewe ya kaget iki. Ya wong. Ting. Suarane sampai cilik ini perkara adoe ngene. Kayak nimbo nek sumur iku lho. Gak ono suarane berarti jero. Kalau misalnya gerobak semeter iki. Tatkala Nabi Ibrahim malaikat Jibril itu ngeten. Nabi Ibrahim ngomong jaluk tulung apa tak tulung iku jaluk apa? Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim? Aku ora butuh tulungan. Wih, kayak ngene iki lho. Aku gak butuh pitulunganmu. Lah terus sing tak butuh nang pitulungan Gusti Allah. Luar biasa. Nek kita kan bingung ya Allah. Cek udah teko iku gak ada duit piye sih. Ayo Gusti. Mosok aku lunga. Apa toh Bu kok ngeten terus Bu? Anu areng kono sing teko cek udah aku ya isin ora tak bayar. Ibu-ibu kok gujune kok iso pas ini terus. Piye ini ya Allah aku ya durung kok isin kabeh ana engko besanku moro nek pas cek udah teko aku gak ngudut ra isin ngene. Nah, pripun jenengan butuh pertolongan saya? Ora jenengan. Ya kudune no, mosok ora. Ngene gue tak tulung. Ayo ngono to. Ngene nek kita, tapi pernah jenengan butuh pertolongan. Aku tidak butuh pertolongan. Wah, terus cuma utangi bae lah. Ya padha wae, tapi hanya pertolongan Allah yang Nabi Ibrahim. Nggih, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahul kafi rabbunal kafi, qasadunal kafi, wajadunal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Niku wiridanipun supaya dicukup marang Gusti Allah nggih, zikiripun Allahul kafi. Mas aja diganti ya. Allahul kopi. Engko sing teko ya white coffee. Allahul kafi wa rabbunal kafi. Ya Allah, Engkau lah yang mencukupi hidupku. Artinya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu sebagai penolong. Manusia kalau menolong, ono tiba-tiba kok ngekei sembako, pasti engko nek ngisor engko ora ana kause.
Terus ana nomere. Nggih napa mboten? Nggih. Wah, kita ini masjidnya kok nggak ada karpet ya. Gimana kalau kita belikan saja? Oh nggih, monggo. Kita ini nek ra dadi gulung meneh. Kon ngijoli. Takmire dek malah rekoso. Nggih, tapi kalau Allah, terus artinya pun kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Nggih. Karena apa? Tawakal Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, didalui ikhtiar, usaha semaksimal mungkin. Panjenengan bapak-bapak gitu di usia pensiun, kadang-kadang ono sing di sawah, ono sing ternak. Berternak yang terbaik sesuai dengan sunnah kehidupan, dipakani, diobati kayak baigon, masya Allah. Iku ikhtiar, setelah itu alhamdulillah tawakkaltu ala Allah. Sawahku wis iki wis 2 bulan, wis sampai merapu rek. Alhamdulillah disemprot dan sebagainya, ditilii, ambil inti ubengi, masa ambil solawatan dan sebagainya. Udah pasrah kepada Allah. Lu podo-podo sawah lo, cuma pisah galeng nih lo. Sing siji entek dipangan tikus, sing siji kok utuh. Kira-kira sing memperjalankan tikus iki lho sapa? Sok tahu lu. Ya memang Allah. Ngono lho. Jadi otomatis ya kita pasarkan pada Allah. Nggih. Tapi sunnah hukum, maksudnya sunnatullah, hukum alam manjada wajada. Sapa sing temen mesti bakal dinemu. Man yaksud yasra. Sapa sing nandur mesti bakal panen. Man yasra yaksud. Tapi ya ana sing gak nandur panen. Sapa iku? Nah, koncone to? Lah niku. Masya Allah. Nabi Ibrahim tawakalnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Niku dadosaken wiridan mawon. Zolamna, Rabbana zolamna, terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin selama 40 hari. Nggih Bu, anak-anak jenengan nek sing do menjelang ujian atau cari kerjaan, didorong aja dengan doa selama 40 hari. Kenapa 40 hari nun sewu? Ya kita itibak saja, bukan berarti itu ada anjuran, enggak. Nabi Yunus di dalam perut bumi 40 hari. Lah kira-kira 40 hari itu apa? Itu hitungan sing sakral. Disebutkan di dalam Al-Qur'an loh. 40 itu hatta iza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. 40 tahun. 40. Kata-kata 40. Coba kita. 40 tahun wengi salat wengi terus. Gitu. Jangan ditinggal. Pokoknya 40. Nek ketinggalan satu, hukum diri sendiri batal. Ngoten mawon. Ora langsung karena kita biasa, ya karena kulino. Waiting is all because kulino. Ya gitu. Halo. Iya, nek wis kulino kok ora ditresno. Rasane nek gak salat wengi wong jenengan punya hajat. Iku mesti ya Allah Gusti ya Allah kene ngopo kok bablas turu ku melo panik iki kebangetan lho aku gak dibangunke wis tak gugah ya mang ya malah tak saduk ke mau pantesan malah gugerku lara ya tak saduk sampean ya malah ora wis ngorok barang ngono ada getun itu karena ya tadi itu dorong ya, dengan doa dengan zikir agar anak kita, cucu kita atau hajat kita dimudahkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan yang terakhir 10 Muharram ya adalah Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Itu tanggal 10 Muharram. Jadi nun sewu 10 Muharram ini luar biasa. Maka tahun depan wong iki wis ora iso diulangi lagi lho Bu. Nggih. Nggih to. Mosok nek nggone
kotak apa sih nek gune TV kuwi langsung bisa kembali kepada masa lalu itu loh. Ya. Nah, waktu tidak bisa diputar balik. Maka bersegeralah untuk berbuat baik. Pasal niki to? Ngoten to? Saya ulangi lagi. Ketoke nek apik ya dicatet lah. Update status. Bawahnya tadi. Waktu yang berlalu tidak akan pernah bisa diputar balik. Maka bersegeralah untuk berbuat baik. Niku. Ya. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar. Dia tidak tahu loh kalau tongkat yang ada di tangannya itu wasilah untuk bisa selamat. Andai kan beliau tahu bahwa itu tongkat mukjizat, ya sejak kemarin langsung bayangan kula Firaun tentarane langsung koyok sing nenek sihir itu kan naik langsung arti kok. Halo, mukjizat karomah niku mboten ngertos. Ora arti nek iku ampuh ngoten ya wis dienggo dhisik dan tidak bisa diulangi lagi. Hanya sekali. Kok ana wong ngeten nuwun sewu jaman saiki, iki tongkatku iso berubah jadi ula. Ayo sapa sing gelem tuku 1 M? Aja ngandeli bodoni. Iki nek mbok ngenek-ngenekno puter 7 kali duit 100.000 malah jadi 1 juta. Ayo silakan. Siapa yang mau beli 1 M? Alah bodoni. Nek bener-bener iso berubah dan iso kaya ngono, kenapa tidak dibuat sendiri? Dihubung-hubungno dhewe. Rak nggih to? Lho mbek nang ngono kok ana sing gelem lho gobloke le yo. Gumun aku. Halo. Lah kan banyak toh kasus-kasus dukun pelipat uang itu kan. Korbannya sampai do mati-mati. Lah kan kok aku kabang iki sing edan iki lho sapa? Dibodoni ngono kok gelem. Nek kepengin sugih ya kerja. Ra yo ngoten to. Nek pengen pinter yo sinau. Mosok kok langsung tiba-tiba ora kerja sugih? Ya ana warisan. Lah kita warisan untuk sapa? Omah mek cuplik di Badung anak 6 terus meter. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Nggih, Nabi Musa alaihissalam berkat beliaunya yakin pada Allah. Inna Rabbi sayahdin. Inna Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku Allah yang akan memberikan petunjuk. Keyakinan ibu bapak yang harus seyakin-yakinnya. Karena yang berikut karena yang hilang dari kita umat Islam ini adalah keyakinan. Apunten, sing lagi viral kok ganjel, ginjal, ganjel. Wes ngene kok nek ana snack nggih ngeten iki kula niku ora fokus aku. Kok ganjel, ora to ngono. To ganjel to, ganjel to, ganjel to. Opo? Nggih. Iki ginjel. Lho ginjel kok iso didol iki. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Ya Allah, piye yo? Rasane kaya apa yo? Nek nggih nek monggo sareng-sareng yo adol gawe ginjel yo. Ben sugih yo. Jane lumayan yo. Tapi ternyata ini tetap saya urip iki yo. Tapi pertanyaannya, kok sampai ngono ki kaya apa? Kaya sesuk kok dina kiamat. Kaya gak ana pangeran. Kaya kok wis gak ana jalan lain. Itu berarti sudah hilang keyakinannya, imannya sudah hilang. Halo, cacing lho cacing, panggonane nek nggone tempat yang peteng di dalam tanah lemu-lemu. Halo, nggih napa mboten? Lemu-lemu to?
Ibu-ibu malah nyekel kancane, ya lembu ya kok cacing. Lho ngono. Astagfirullahaladzim. Nggih. Nek niki lho nggih. Mangane ki apa? Ya kok iso lemu-lemu keginuk-ginuk kaya ngono. Lah kita anduweni akal rak ngoten to. Kita punya telinga tadi itu, walau kunna nasma'u au naqilu, ya mesti bakal luweh iso to. Sing nyiptakno Gusti Allah dan kita yakin wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Kabeh wis dikei ketetapan rezeki dening Gusti Allah. Sing nyebabke kita rasa sengsara itu kan gak duweni iman. Kuwatir nek sesuk gak iso mangan. Padahal nek gelem obah mesti mamah. Obah ora mamah. Al harokah barokah, gerak bekerja mesti berkah. Nek berkah entuk berkat. Lho ya. Kita bergerak beraktivitas sampai di sini, ya al harokah barokah entuk berkah, untuk ganjaran, nek entuk berkah entuk berkat. Monggo sami-sami berkate do timam. Sing durung entuk sabar. Pertanyaannya, kenapa ibu-ibu dan mbak-mbak suka bawa tas? Okay. Oh iya, buat buku. Kita jenengan saja kan buat buku. Oh iya ya. Semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyudaking samudra pangangsami menggo saran-saran kita tutup kali istighfar kaping 3. Astaghfirullahalazim. 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 Innal hamdalillah hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afwa minkum hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.